Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memenuhi tugas UAS Psikologi Sosial 2, di mana nanti kami akan membuat film tentang locus of control. Di sini kami mengambil jenis-jenis locus of control, yaitu locus of control internal dan locus of control eksternal. Perkenalkan, saya sendiri Rasti Septiani dengan NIM akhir 261. Di sini saya akan menjabarkan atau mempraktikkan tentang locus of control internal. Dan teman saya, perkenalkan, saya Romika Fitriana dengan link belakang 231. Di sini saya akan mempraktekkan dari locus of control eksternal. Selanjutnya baik, saya Rizky Putri Nurjana dengan NIM akhir 257. Di sini saya sebagai dosen pembimbing. Ya, nah di sini nanti dalam film itu akan dijelaskan bagaimana kita berjuang untuk menyelesaikan skripsi. Dilihat dari orang yang memiliki locus of control internal dan locus of control eksternal. Berikut kami sajikan filmnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada pengertian dari locus of control. Untuk konsep locus of control yang pertama kali dikuasai oleh Rotter yang merupakan salah seorang ahli pembelajaran sosial pada tahun 1966. Menurut Julian Rotter, locus of control adalah keyakinan, sikap, maupun harapan yang berkaitan dengan perilaku seseorang dengan akibatnya. Setiap individu memiliki tingkat locus of control yang berbeda-beda. Nah, tingkat locus of control dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa locus of control adalah bagaimana seseorang dapat mengartikan peristiwa dan bisa tidaknya mengendalikan peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis locus of control. Locus of control sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada locus of control internal. Untuk locus of control internal adalah seseorang yang memiliki keyakinan bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Seseorang yang memiliki locus of control internal, dia selalu optimis akan kehidupannya, berharap akan ada pasang surut dalam hidup, terbuka untuk mengeksplorasi pilihan dan solusi, bertanggung jawab atas hal-hal yang mereka miliki. Locus of control internal ini, mereka tipe orang yang bekerja keras, memiliki inisiatif yang tinggi, selalu berusaha untuk menemukan pemecahan masalah, selalu berpikir seefektif mungkin untuk berjalannya usaha, dan selalu mempunyai persepsi bahwa usaha yang harus dilakukan itu, jika ingin berhasil, mereka akan selalu berusaha. Di sini dia melakukan bimbingan kepada dosen agar skripsinya cepat selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Izin bimbingan, Bu. Oh iya. Meneliti apa ini, Mbak? Ya, meneliti mahasiswa. Oh iya. Di sini tahun-tahunnya masih banyak yang ini ya, 8 tahun sebelumnya ya, 10 tahun ke bawah ya, Mbak ya. Ini harus diperbarui lagi ya, Mbak ya. Untuk referensinya juga harus diperbanyak lagi. Ini penelitiannya udah bagus sih, besok mungkin tinggal cuma tahun-tahunnya aja gitu. Udah dapat dipahami, Mbak Resti? Sudah sih, Bu, tapi kalau semisal kita mengambil tahun dari 5 tahun ke belakang itu diperbolehkan kan ya. Nah, kalau semisal ada tahun yang kayak 2007 atau 2003, nah itu kan dari buku ya, Bu. Nah, harus gimana ya, Bu? Itu bisa kita kutip aja. Bisa Mbak Resti cari di ini jurnal-jurnal yang
yang terbaru, terus nanti gitu kan ada kutipan-kutipannya, itu bisa diambil dari sana gitu. Oke, saya nanti perbaiki lagi. Iya, iya Mbak Resti. Terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga lancar ya Mbak Resti. Kemudian yang kedua ada locus of control eksternal. Locus of control eksternal sendiri adalah seseorang yang memiliki keyakinan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya itu dapat dikendalikan oleh faktor luar seperti keberuntungan, kesempatan, maupun takdir yang didapatkannya. Gila start. Nggak liatin. Ih, Virgon selingkuh, ih gila. Tuh, Masa? Virgon, ih. Gua kira ya dia tuh bagus gitu loh, orangnya baik gitu loh. Ih, ternyata ya ampun, padahal ya itu tuh lagunya bagus-bagus, menyentuh banget kan ya. Tapi selingkuh, ih gila. Emang cowok tuh parah banget sih. Padahal istrinya cantik Ih, loh. sumpah parah, cantik banget, selingkuhannya aja kayak gini. Ih, gila. Lagi coba. Iya. Coba deh aku cari sendiri ya. Iya, sumpah sih, selingkuhannya loh, Gila. Padahal udah cantik loh. Iya, iya, jelas, parah sih. Udah capek kamu gibah Orang terus. dengan Udah locus of berarti ya. control eksternal dia akan terdistract sama temannya yang tadinya mau mengerjakan skripsi namun terpengaruhi oleh Udah selesai nih. Bimbingan A. Baca dulu. Ih, lama banget sih ibunya. Kenapa nggak dibales? Boro-boro dibales, dibuka aja enggak. Jadi, padahal udah selesai loh. gampang menyalahkan orang lain terhadap hal yang terjadi. Bentar ah. Scroll TikTok dulu. Malah ketiduran. Mana sih aku tuh? Udah sama dosen gak bisa dihubungin, gak pernah bimbingan. Mana ke distract sama temen. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi locus of control. Faktor yang mempengaruhi locus of control itu ada 3. Yang pertama faktor usia dan jenis kelamin. Nah, menurut Angriana 2016 dijelaskan bahwa usaha untuk mengontrol diri individu itu dimulai sejak anak-anak sampai dewasa. Yang kedua yaitu ada faktor sosial. Faktor sosial adanya hubungan antara kelas sosial dan locus of control, di mana semakin tinggi tingkat sosial seorang individu, maka locus of control itu akan menjadi locus of control internal. Sedangkan individu yang tingkat sosialnya rendah itu termasuk locus of control eksternal. Yang ketiga yaitu faktor keluarga, di mana keluarga ini terjadi interaksi antara orang tua dan anak. Ketika orang tua memberikan kasih sayang penuh kepada anaknya, memperbolehkan anaknya itu berdiri sendiri atas keinginannya sendiri, dan memberikan kehangatan untuk anaknya, maka anak ini akan memiliki locus of control internal. Namun ketika pengasuhan orang tua itu sangat buruk, seperti orang tua itu mengharuskan anak menjadi apa yang mereka inginkan, orang tua itu tidak memberikan kebebasan untuk anak untuk memilih dirinya atau keinginannya diri sendiri, terus orang tua itu memberikan traumatis kepada anak sejak masa kecil, maka locus of control yang dimiliki anak itu kebanyakan memiliki locus of control yang eksternal. Seperti contoh video berikut ini. Kamu tuh loh, Bu ya dikerjain skripsinya. Udah semester berapa? Biar bisa cari kerja yang sesuai sama jurusan kamu. Jangan diem aja, jangan main terus. Diusahain.
selesai gitu loh. Males sih, apa-apa harus bisa, harus kayak gini, harus kayak gitu, apa-apa tuh harus sesuai gitu sama keinginannya dia. Padahal kan ya aku males kayak gitu. Astaga, ini langsung banget. Oke, untuk memiliki locus of control secara internal, kita harus punya kepercayaan atau percaya bahwa kita itu punya pilihan. Nah, oleh karena itu, ketika kita punya pilihan, kita harus yakin bahwa kerja keras yang kita lakukan itu akan terbayarkan dengan hasil yang maksimal. Yang kedua itu yaitu disiplin diri. Ketika kita disiplin diri, kita harus membiasakan bahwa diri ini untuk melakukan hal yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu mulai dengan langkah kecil atau mulai dengan hal-hal kecil seperti bangun pagi, mengerjakan tugas tepat waktu, atau membaca buku setiap harinya walaupun hanya 5 menit. Nah, maka dari itu ketika kita melakukan hal 3 tersebut, kita insya Allah akan memiliki locus of control secara internal. Locus of control sendiri merupakan gambaran keyakinan individu mengenai sumber penentu perilakunya. Locus of control juga merupakan suatu keyakinan individu terhadap penyebab utama perilaku dan kejadian serta peristiwa dalam hidupnya. Apakah disebabkan oleh faktor dalam dirinya, yaitu keputusan dan keinginannya sendiri, atau disebabkan oleh faktor lain dari luar dirinya. Locus of control sendiri terdiri dari 2 dimensi, yakni dimensi internal yang mana individu menganggap apa yang terjadi atas dirinya adalah tanggung jawab atas dirinya, dan dimensi eksternal merupakan dimensi change atau pilihan, dan powerful other atau kekuatan lainnya, yang mana individu menganggap apa yang terjadi atas dirinya adalah faktor eksternal dari dirinya, yakni nasib, keberuntungan, dan orang lain yang berkuasa. Dapat dilihat dari video tersebut, kita dapat melihat contoh nyata dari makna locus of control itu sendiri. Sehingga di kehidupan sehari-hari tanpa sadar kita telah mengalami keadaan locus of control itu sendiri. Dan apa yang terjadi atas diri kita itu sesuai dengan apa yang sedang kita usahakan. Dan locus of control internal dan nasib atau keadaan yang dialami dari locus of control eksternal. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Adapun ayat Al-Quran yang membahas locus of control.